Bagaimana Mbak Rahayu mengalami kesulitan apa enggak? Ada kesulitan enggak? Kesadarannya sering buyar. Maksudnya bagaimana itu? Kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Jadi nggak ada istilah buyar. Buyar itu nggak bisa, kesadaran buyar itu nggak bisa. Kalau kesadaran mungkin kemungkinannya itu berhenti. Seperti ketika kita tidur itu kesadarannya berhenti, bukan buyar. Kalau buyar itu gandengannya dengan fokus atau konsentrasi. Konsentrasi ya itu bisa buyar, atau fokus itu bisa buyar. Kalau kesadaran tidak bisa, wong kesadaran itu gerak-gerik hidup. Buyar kemana? Makanya jangan menggunakan fokus, jangan menggunakan konsentrasi, tapi yang digunakan kesadaran. Bukan fokus, bukan konsentrasi, yang digunakan kesadaran. Fokus atau konsentrasi itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak bermasalah. Selagi dia punya masalah, enggak bakal bisa fokus, konsentrasi itu enggak bakal bisa kalau punya masalah. Dan kita tidak butuh konsentrasi, tidak perlu fokus, cukup dengan kesadaran. Nah, kalau kita bisa menyadari kesadaran pribadi, sudah pasti bisa fokus nantinya. Sudah pasti nantinya bisa konsentrasi. Pikiran kemana-mana, karena kita manusia hidup, bukan orang mati. Jadi yang namanya pikirannya manusia ya kesana. Lah tinggal kitanya menyikapi pikiran yang kesana itu bijaksana enggak gitu. Terpengaruh enggak? Diikuti enggak? Perkaranya kan cuma di situ saja. Jadi yang pikirannya diem itu hanya orang-orang mati. Kalau orang hidup enggak bisa pikirannya diem. Itu orang hidup. Tidur aja kadang-kadang pikirannya masih kesana-sana, namanya juga orang hidup. Jadi itu adalah hal yang lumrah, yang wajar, hal yang logika. Pikirannya kesana-sana nggak bisa satu, dikarenakan kita memang manusia hidup. Nah, wajarnya manusia hidup ya pikirannya aktif. Ya, wajarnya manusia hidup pikirannya aktif. Nah, terus yang kedua, kita kan masih dalam tahap belajar. Jadi tidak mungkin lah begitu belajar langsung bisa mengendalikan pikiran. Itu tidak mungkin, pasti ada prosesnya gitu. Pasti ada prosesnya. Yang ketiga, di dalam mempraktekkan pengkajian yang sedang kita kaji, itu kan yang kita gunakan kesadaran, bukan pikiran, bukan batin, bukan konsentrasi, bukan fokus, bukan semuanya. Yang digunakan kan kesadaran. Kesadaran ini digunakan untuk apa? Kesadaran ini digunakan untuk mendiamkan diri agar bisa menerima keadaan diri. Yang pikirannya kesana, nah itu. Nah, kalau kita bisa menerima keadaan diri yang pikirannya suka kesana, kesini,
bisa menerima keadaan diri yang batinnya penuh penasaran, nebak itu, nebak ini, berprasangka itu, berprasangka ini. Kalau bisa menerima diri kita seperti itu, kita bisa diam. Walaupun pikiran kita kesana sini, kita tetap bisa diam. Kita tetap bisa menyikapinya dengan diam. Walaupun hati kita menebak-nebak itu, menyangka-nyangka ini, mengira-ngira ini, kita tetap bisa menyikapinya dengan diam. Tidak terpengaruh maksudnya. Lah itu yang sedang kita pelajari kan begitu. Nah, yang sedang kita pelajari itu bukan melawan pikiran atau menghilangkan pikiran atau mengkonsentrasikan pikiran. Yang sedang kita kaji itu bukan yang seperti itu gitu. Itu akan kesulitan dipelajari oleh manusia manapun, kesulitan itu. Paham ya? Selain itu ada enggak selain itu? Terasa bagaimana? Gliang-gliang. Diberi motivasi apa? Nikmati rasanya. Nah. Jangan ditolak, jangan diprotes, jangan instruksi, nikmati saja. Mau rasa enak, mau rasa nggak enak, nikmati aja. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kita sendiri. Siapapun yang belajar pasti akan diproses. Nah, siapapun yang berniat atau ingin belajar dan melakukan pengkajian tentang apa yang dipelajari, itu sudah pasti akan diproses. Tidak bisa tidak. Nah, tinggal kitanya mau menerima proses tersebut apa enggak, mau menghadapi proses tersebut apa enggak. Ingat, di sini panjenengan sedang menyelesaikan laku murni menuju suci. Di sini panjenengan sedang menyelesaikan laku murni agar supaya bisa mencapai sucinya diri, agar bisa mencapai fitrahnya diri. Lah, selama panjenengan di sini, apapun itu kejadiannya, lah itulah proses pemurnian laku. Jadi harus siap menghadapinya. Apapun bentuk prosesnya harus diterima dengan sikap diam, tidak berontak maksudnya, ya, tidak menolak, tidak instruksi, tidak menebak-nebak, tidak menduga-duga, enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, hadapi saja. Oke. Ada lagi? Ada? Ampun. Kalau ibunya yang dari Indramayu ya? Subang. Ibunya kalau dari Subang mengalami kesulitan apa tidak? Ya berarti ya. Nah, itu yang perlu diubah, itu kebiasaan itu ya. Masa untuk diam itu sulit? Enggak lah. Maksudnya kalau tubuh itu bisa ya Pak ya, untuk pikiran gitu. Yang diam itu bukan pikirannya, kesadarannya panjenengan itu yang diam. Kalau pikirannya biarin aja, memang pekerjaannya pikiran kan memang begitu. Nah, itu yang perlu diubah, itu kebiasaan mengikuti pikiran itu. Selama ini kebiasaan kita kan selalu mengikuti pikiran, dan selama kita mengikuti pikiran kan kita nyaris tidak pernah bahagia kan, nyaris tidak pernah tenang kan. Makanya diubah gitu loh, gaya hidup seperti itu diubah, kebiasaan hidup seperti itu diubah, nggak ngikutin pikiran. Biarin pikiran mau jalan-jalan ke Malaysia atau jalan-jalan ke Ka'bah, biarin aja. Yang penting kita jangan ngikut. Jangan ngikut, karena kalau kita ngikut ya seperti yang sudah, nggak pernah tenang, nggak pernah bahagia, isinya masalah kok gitu.
tidur tiba-tiba pikiran muncul, saya ucapkan, saya rasakan Iya, iya. ucapkan terima kasih itu kita pergi dengan sendiri. Bukan pergi, Maksudnya dia menyodarai kita, jadi kompromi dengan kita akhirnya. tenang. Iya. Nah, kalau kita bisa kompromi dengan pikiran kita, ya tenang, pikirannya itu yang nggak ngajak lagi gitu loh. Bisanya pikiran itu ngajak jalan-jalan ke sana karena kitanya nggak kompromi sama dia. Apalagi kalau ada, ya apalagi kalau punya niat menyingkirkan pikiran-pikiran yang begitu, wah tambah parah lagi itu nanti. Ya. Jadi kita harus terima, dia, kita harus memaafkan dia, dan kita harus mengucapkan terima kasih dengan dia. Karena dia yang kesana kesini, kita disebut sebagai manusia hidup. Coba kalau dia tidak aktif. Ada lagi? Cukup. Malam ini Mbak Rahayu di tahapan apa? Patrap Samadhi Manunggal Jati. Ya itu hati-hati itu ya. Ibunya yang dari Subang juga sama, Manunggal Jati. Hati-hati loh itu ya. Sudah hafal yang tulisan yang di belakang apa belum? Ya, Mbak Rahayu hafal. Kalau belum hafal, segera mulai menghafal ya. Karena nanti kalau Manunggal Jatinya selesai, setelah itu panjenengan akan melanjutkan perjalanan di dalam laku suci menuju abadi. Nah, laku suci menuju abadi adalah samadhi seumur hidup. Nah, samadhi seumur hidup, manunggal jati seumur hidup, atau samadhi secara langgeng, manunggal jati secara langgeng, seumur hidup itu ya. Kalau panjenengan masih belum mengenal diri, nah nanti panjenengan bisa putus nyambung. Kalau lagi nyambung nyadar, kalau lagi putus ya udah seperti masa lalu. Nah, jadi jangan sampai mengalami seperti itu nanti. Nah, sebab karena itu sebelum manekunya selesai, sebelum gemblengnya selesai, berusahalah, berjuanglah untuk bisa mengenal diri, yaitu hafal dengan apa yang saya tulis di papan tersebut. Karena itulah jati diri panjenengan yang selama ini panjenengan lupakan. Nah, karena panjenengan lupa jati diri panjenengan, sehingganya panjenengan tidak tahu diri. Nah, karena panjenengan tidak tahu diri, akhirnya panjenengan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, apalagi sampai menjaga diri. Karena itu panjenengan selalu bermasalah, nggak pernah tenang hidupnya. Nah, itu. Padahal sih apa namanya, kalau disebut kesalahannya hanya satu, yaitu tidak mengenal diri atau lupa diri. Tapi dampaknya wah, sekeluarga nanggung semua tuh. Jadi jangan sampai terulang lagi itu ya. Apalagi sekarang panjenengan sudah ada di tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati, yang seharusnya sudah bisa diam ya, yang seharusnya sudah bisa diam, dalam artian sudah tidak terpengaruh oleh pikiran, sudah tidak terpengaruh oleh batin, sudah tidak terpengaruh oleh syahwat. Harusnya ya di tahapan keempat itu sudah bisa diam. Kalau di tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga itu kan masih dalam perjalanan. Nah, manunggal jati berarti sudah sampai di titik, ya, tinggal menjadikan kesadaran. Dikarenakan sudah sampai di titik, berarti kan sudah bisa diam tuh. Karena sudah sampai di rumah, berarti kan sudah bisa diam kan. Jadi jangan sampai udah nyampe di rumah masih mondar mandir, nggak duduk, apalagi tidur. Jangan sampai seperti itu ya. Biarin pikiran sono-sono, biarin, yang penting diemin aja gitu, cuek aja, acuh cuek ya, atau diam.
Tapi acuhnya, cueknya dengan kesadaran ya. Bukan acuh buta, bukan cuek buta ya. Paham Mbak ya? Ibunya paham ya? Manunggal jati di dalam manekung atau gembleng, itulah titik penyelesaiannya. Panjenengan bisa diam, menghadapi apapun proses yang datang, bagaimanapun masalah panjenengan di rumah akan selesai. Itulah tantangannya. Semakin panjenengan bisa diam, menyikapi apapun yang terjadi di dalam patrap samadhi manunggal jati, semakin cepat masalah-masalah panjenengan yang panjenengan tinggal ke sini terselesaikan. Ayo, monggo dibuktikan ya, dibuktikan. Harus bisa diam ya. Toh itu hanya sikap kan? Kalau panjenengan yang dari mana? Sragen? Oh yang dari Bandung. Baru datang ya? Oh sudah 3 harian. Dengan Mas siapa Bandung? Tino. Asli Bandung. Aslinya Kudus. Oh cuma domisili Bandung, kerja Bandung. Oh ya, domisili Bandung ya. Sudah 3 hari. Malam ini di tahapan apa? Patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah adalah upaya ya. Upaya untuk menata diri. Upaya untuk menata keluarga, dan upaya untuk menata apapun di sekeliling panjenengan, termasuk tetangga, masyarakat, dan alam semesta. Jadi usahakan ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, jangan pernah mengakhiri samadhi kalau panjenengan belum nyaman, belum tenang ya. Jangan pernah mengakhiri samadhi kalau keadaan panjenengan belum dirasakan tenang, nyaman, enak, atau bahagia ya. Terus kalau masih belum tenang, karena sifatnya adalah ngelungguhake atau menata ya, sifatnya menata. Sesuatu yang sudah tertata pasti nyaman kan dipandang. Nah itu sebagai apa namanya ancer-ancernya atau tanda-tandanya. Mengalami kesulitan di dalam manekung atau gembleng panjenengan ada? Enggak ada? Nah, bagus. Asalkan panjenengan mengikuti dan melakukan apa yang dimotivasikan, manekung atau gembleng itu sebenarnya mudah. Kecuali kalau enggak mengikuti apa yang dimotivasikan ya. Pokoknya supaya tidak mengalami kesulitan, ikuti apa yang dimotivasikan ya. Karena apa yang dimotivasikan itulah yang pernah saya lalui, dan sampai sekarang saya masih melalui dan menggunakan teknik-teknik itu. Makanya dimotivasikan, dijadikan motivasi. Di sisi lain berusahalah untuk bisa menghafal apa yang saya tulis di sana ya. Ya kalau istirahat, berusahalah istirahat di sini sambil membaca-baca apa yang saya tulis di sini, karena apa yang saya tulis di tempat kadangan ini adalah kode-kode etiknya spiritual ya, terutama yang di papan tulis besar itu yang merupakan jati diri sejatinya kita sebagai manusia hidup yang selama ini kita lupakan. Jadi kita harus mengingat ulang hingga kita hafal gitu ya, sampai kita hafal. Kalau kita bisa menghafal berarti dia sudah tumbuh kembali. Nah kalau dia sudah tumbuh kembali tinggal memupuk agar supaya dia menjadi rindang ya, ibaratnya seperti itu ibaratnya.
Kalau panjenengan yang dari Gresik mengalami kesulitan di dalam manekung atau gemblengnya, Lamongan, iya ya, maaf. Dari Lamongan, iya ya, ada mengalami kesulitan? Enggak ada, bagus ya. Lanjutkan dan tetap ikuti apa yang dimotivasikan, ya, agar supaya panjenengan tidak tersesat, tidak mengalami kesulitan, ya, tidak mengalami kendala. Untuk yang dari Bandung sama Lamongan, mungkin punya pertanyaan, saya beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada saya. Yang saya lakukan malam ini kan muncul sampurna Pak ya. Kata titik lelaknya saat samadhi itu yang saya rasakan itu tiba-tiba sekujur tubuh dingin, tenang, kaki itu ingin bergerak sendiri. Apa mungkin seperti itu Pak? Enggak, Enggak Pak ya? Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Patrap Samadhi Mijil Sampurno adalah bentuk upaya membersihkan diri, ya. Bentuk upaya memurnikan diri, memurnikan laku, dan bentuk upaya mensucikan, ya. Mensucikan kesempurnaan diri. Jadi kalau panjenengan belum merasa puas di dalam samadhi, ya, tahu puas tahu. Ya. Kalau panjenengan belum merasakan atau mengalami kepuasan di dalam samadhi, jangan akhiri semedinya dan jangan memulai singkir. Ya. Nah, itu rahasianya ada di samadhi itu. Ya. Semakin panjenengan mengalami kepuasan diri, ya, semakin panjenengan mengalami kepuasan diri, dan kepuasan itu panjenengan sendiri tidak bisa mengungkapkannya. Artinya semakin luas yang berhasil kamu bersihkan, semakin luas yang berhasil kamu murnikan, bahkan semakin luas yang berhasil panjenengan sempurnakan. Itu kaitannya 7 keturunan ke kanan, ya. 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Nah, itu bergantung dari seberapa lama panjenengan bersamadhi, dari seberapa puas panjenengan melakukan samadhi itu. Ya. Dan samadhi itu di Patrap Samadhi Mijil Sampurno, samadhinya itu bukan berada di akhir, ya, tapi ada di setelah mijil, ada di setelah mijil. Nah, jadi kalau panjenengan di dalam samadhi kok puas banget gitu, ya, puas, baru bisa melakukan singkir. Ya. Jadi tanda kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurnonya berhasil adalah mengalami kepuasan, ya, mengalami kepuasan atau plong. Tadi yang saya rasakan seperti itu. Plong, gitu. ya. Terasa itu kayak kesakitan hilang semuanya lah pokoknya. Ya, itu. Akhirnya berdiri langsung yang tidak merasakan oleng dan seberapa. Ya, ya, bisa seimbang kan akhirnya. Seimbang. Cuman di kepala kayak agak sedikit berat gitu aja. Iya, ya kan masih proses. Masih proses. Jadi kalau samadhinya nggak berhasil, berdiri untuk melakukan patrap singkir itu goyang seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk itu berarti nggak kurang tepat itu samadhinya. Samadhinya belum jadi. Artinya baru sedikit yang berhasil kita sempurnakan, enggak banyak, makanya enggak seimbang. Yang dari Bandung mungkin punya pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan lagi? Lanjutkan sesuai yang dimotivasikan, ya. Kalau bapaknya yang dari mana itu, ya? Oh, yang dari Sukabumi, ya, ya. Sudah berapa hari di sini? 5 hari, 6 hari. Malam ini di tahapan apa? Di tahapan Toto Lenggah. 6 hari. Ya kan ditambah durasinya pertama ditambah satu itunya juga itu satu. Oh, belum tepat berarti. Iya, bacanya kalau keliru katanya. Iya. Ya, kalau di apa mijil apa? Toto Lenggah. Mijil Toto. Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Harusnya itu di hari ketiga atau di tahap ketiga. Kok bisa di tahap ke-6? Sudah 6 hari masih mijil Toto Lenggah.
berarti banyak yang nggak tepat kan. Cuman itu kan yang pertama tuh singkir dia 1 kali singkir malam. Sini lama ya. Nah, iya, jadi Satu malam. ya iyalah itu berarti banyak yang nggak tepat, makanya dimulai dari awal kan. Iya. Berarti malam ini Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Tadi paham kan ketika saya menjelaskan tentang itu. Nah, itu intinya Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah ya. Nah, mengalami kesulitan apa enggak? Enggak, kondisinya begini. Kalau saya sih nggak pernah merasa kesulitan. Setiap patrap nggak ada reaksi apa-apa, biasa aja, tenang aja gitu. Tapi nggak apa-apa kalau Itu yang bagus, itu yang jempol itu. nah, kalau udah misalkan bang, kayak yang tadi patrap tuh nggak ada apa-apa kayaknya. Udah pikiran itu udah ini aja. Ingat lagi. Oh, itu bagus itu. Berarti panjenengan enggak punya karma. Nah, itu yang ditanyain. Kerja patrap mas saya Itu bagus. Iya, iya. Itu langka sekali itu. Langka sekali itu yang mengalami seperti itu tuh ya. Jadi panjenengan terima kasihnya jangan sampai kehitung tuh. Ya, yang banyak terima kasihnya. Karena panjenengan diberi kemulusan, tidak diberi godaan-godaan, tidak diberi proses-proses kan. Dulu. Kaki doang. Kenapa kaki doang? Kalau misalkan kaki mah Kurang. Oh, saya kira kurang kakinya. Ya pegelnya yang paling lumrah. Makanya kalau mau melakukan Patrap Samadhi, posisi kakinya ini, model kakinya, posisi duduknya itu ditata supaya tidak mengalami seperti itu ya. Satu misal malam ini panjenengan duduknya seperti ini. Nah, duduk seperti ini hasilnya capek. Nah, besok nanti kalau mau Patrap Samadhi ulang, jangan diulang lagi duduknya begini lagi ya. Diubah, dicari posisinya. Nah, kalau panjenengan duduknya kembali seperti itu, ya mengalami capek lagi seperti itu nanti. Ya, itu namanya kejelian di dalam berspiritual ya. Dicari rahasianya duduk itu di mana. Cari saat ini duduknya model begini, nanti melakukan Patrap Samadhi lagi, ganti model duduknya seperti ini. Cari. Nah, kalau ketemu triknya duduk tidak gampang capek, nah itu gunakan, pertahankan untuk selamanya. Itu caranya seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaan ada? Mungkin punya pertanyaan? Oh, nggak ada. Kalau begitu, sambil beristirahat, berusahalah menghafal jati diri ya, yang saya tulis di sana. Karena itu nanti bekal panjenengan ketika panjenengan sudah selesai menekung atau gembleng, yaitu di saat laku suci menuju kelanggengan atau laku suci menuju abadi, yaitu manunggal jati ya. Bekalnya adalah hanya mengenal diri. Bekalnya itu cuma mengenal diri saja. Jadi jangan sampai nanti selesai menekung, selesai gembleng masih menghafal. Itu namanya sudah wisuda tapi masih belajar. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau menghafal boleh di hati udah apa, tapi kalau di mulut suka keliru. Suka keliru. Iya, gitu. Ya jangan suka tuh. Ya, begini maksudnya. Ya, keliru disukai sampean sih. Didengar orang tuh kagetan gitu ya. Kagetan. Grogi gitu. Iya ya, karena apa namanya? Karena belum manunggal jati. Nanti kalau sedulur papat kali mau pancer atau wahyu panca gaibnya sudah manunggal, bisa pede, ndak grogian, ndak bingungan, ndak gugupan, apalagi nggak takutan gitu ya. Membaca udah paham, datanya oh ini kesini, oh ini kesini. Diucapkan. Nah, malah yang dengarnya mau puyeng ya. Usang punya mulutnya. Makanya jangan disukai ya. Jangan disukai. Pak siapa dari Sukabumi? Pak Rahmat dari Sukabumi. Ada kadang dari Sukabumi namanya Abdul, Mas Abdul. Tapi dia di apa namanya di kampung. Bapak di kampung apa enggak? Oh, di kampung juga. Itu sama si Adul. Nanti barangkali nanti Adul nyimak video ini. Nanti saya kasih nomor teleponnya Adul ya.
biar bisa sharing-sharing di sana ya. Misalnya, saya nggak punya belum ngajak teman untuk komunikasi tentang ini. Ya, masih anak muda, tapi dia sudah selesai gembleng, sudah selesai manekung, sudah menguasai apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib setahun yang lalu. Kalau saya pas lagi ada acara kadangan ke Jakarta, dari Sukabumi dia langsung luncur menemui saya di Jakarta. Namanya Abdul siapa namanya itu lupa, tapi akrabnya dipanggil Abdul ya. Dia bertani sayur mayur di kebunan sayur mayur ya. Nanti kalau udah selesai saya kasih nomornya ya, biar bisa kadangan sama Abdul di Sukabumi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ungkapan, kalau tentang itu saja, berarti saya cukupkan saja sampai di sini dulu ya kadangannya, karena saya juga agak capek, sedang ada kegiatan bikin kandang kambing ya. Pokoknya pesan saya, ikuti motivasi, ikuti apa yang dimotivasikan, jangan keluar dari yang dimotivasikan ya, supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan, supaya panjenengan tidak mengalami proses-proses yang ekstrim ya, proses-proses yang ekstrim. Nah, selagi panjenengan mengikuti apa yang dimotivasikan, saya jamin panjenengan tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan. Karena apa yang dimotivasikan itulah dulu yang pernah saya lalui, dan sampai sekarang saya masih menggunakan itu. Masih menggunakan teknik-teknik itu, masih menggunakan cara-cara itu. Nah, terima kasih semuanya dan tercerahkan nggih.